Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Benari Purwasantoso, kuliah di Kuikianggi. Ingin mempresentasikan tentang asuransi dari mata kuliah BHK, bank, lembaga, dan keuangan lainnya. Asuransi itu apa sih? Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Jadi udah ada perjanjian antara mereka berdua. Dasar hukumnya, asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perusahaan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak menanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Prinsip dasar asuransi itu ada 6. Yang pertama, incurable interest, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith, sesuatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Yang ketiga, proximate cause, suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang mulai dari secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang keempat, indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menetapkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang kelima, subrogation, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang terakhir yaitu keenam, contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Jenis asuransi, yang pertama ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Mungkin diganti dengan uang biasanya. Asuransi kesehatan. Yang ini cukup populer, di mana asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggung terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Perusahaan asuransi kesehatan ini memberikan pelayanan perawatan kepada anggota asuransi yang meliputi melindungi dan menanggung pada anggota yang sakit, cacat, cedera, dan lainnya kayak BPJS. Asuransi kendaraan. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki kendaraan atau mobil mewah mengikut serta kendaraan pribadinya dengan asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Biasanya sih kehilangan dan kecelakaan. Asuransi bisnis merupakan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Adapun jenis layanan ini meliputi kerusakan, kehilangan, dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar, namun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan asuransi yang telah disepakati. Asuransi bisnis umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan manufaktur, jasa, dagang, dan lain sebagainya yang dalam kegiatan bisnisnya memiliki resiko. Yang terakhir, asuransi properti. Umumnya memberikan pelayanan terhadap pelindungan pemilik rumah dari resiko seperti properti pribadi, kerusakan tempat tinggal seperti kebakaran, dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Layanan asuransi ini termasuk melindungi dan memberikan keringanan jika di suatu hari terjadi sebuah kecelakaan pada rumah atau barang yang ditanggungkan seperti kebakaran dan sebagainya.
Penolakan asuransi. Beberapa orang menganggap asuransi sebagai suatu bentuk taruhan yang berlaku dalam periode kebijakan. Butuh rujukan. Perusahaan asuransi bertaruh bahwa properti membeli tidak akan hilang seperti membayar uangnya. Perbedaan pada biaya yang dibayar kepada perusahaan asuransi melawan dengan jumlah yang dapat memberikan terima bila kecelakaan terjadi hampir sama dengan bila seseorang bertaruh di balap kuda. 10:1 perbandingannya. Karena alasan ini, beberapa kelompok agama termasuk Amis menghindari asuransi dan bertanggung kepada dukungan yang diterima oleh komunitas mereka ketika bencana terjadi. Oke, sekian, terima kasih.